Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mau jalan-jalan ke sawah, ke kali, mancing. Bab 361 ini meminta kematian. Tuan Chen, apakah Anda masih marah? Wanita yang membantu Chen Peng menghentikan Hu Sueyao di pintu asrama di pagi hari adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Fang Fang, cepat bujuk Tuan Chen untuk membuatnya bahagia. Seorang wanita dengan seorang pria di sampingnya berkata kepada Tang Fang Fang. Tang Fang Fang mengedipkan mata pada Tuan Chen dan mengambil segelas anggur di depannya. Tuan muda Chen, saya akan bersulang untuk Anda. Dia meminum anggur ke dalam mulutnya, lalu mencibir bibir merahnya dan berjalan menuju Chen Peng. Mata pria dan wanita di ruangan itu tiba-tiba menjadi cerah, menatap Chen Peng dengan keterkejutan di mata mereka. Ketika Tang Fang Fang melihat tatapan semua orang, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia benar-benar meminum anggurnya, maka dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membawa Chen Peng ke tempat tidur hari ini bersamanya. Jika kamu tidak ingin dipukuli, keluar dari sini, suara dingin Chen Peng tiba-tiba terdengar. Gudong, Tang Fang Fang yang bersemangat merasa seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atasnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Anggur langsung masuk ke perutnya dan dia tidak bisa menahan batuknya yang hebat. Adegan hening sesaat, tidak ada yang berani berbicara. Wajah Tang Fang Fang memerah dan dia segera menutupi wajahnya. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan menundukkan kepalanya seperti siswa sekolah dasar yang mengakui kesalahan. Tidak ada yang berani melanggar wanita yang aku, Chen Peng, inginkan, dan tidak ada yang berani lepas dari genggamanku. Minumlah. Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas anggur, menyesapnya, dan menghabiskan segelas anggur. Tuan muda Chen perkasa, Tuan muda Chen luar biasa. Sangat mudah bagi Tuan Chen untuk menginginkan seorang wanita. Semua orang di tempat kejadian segera mulai memujinya. Tang Fang Fang buru-buru menuangkan anggur untuk Chen Peng. Wajahnya tidak lagi menawan seperti sebelumnya, tetapi lebih jinak. Pria lain diam-diam memuji Chen Peng di dalam hati mereka. Mereka sudah bertekad tentang Tang Fang Fang. Tetapi melalui metode barusan, mereka secara langsung membuat Tang Fang Fang benar-benar kagum padanya tidak berani keluar dari telapak tangan Chen Peng. Ini adalah rencana pria itu, inilah kemampuan pria. Semua orang mulai saling menyukai, dan suasananya selalu suam-suam kuku. Di lantai yang sama di hotel yang sama, suasana minumnya sangat berbeda. Di kamar pribadi Ji Fei, Hu Sueyao sangat iri sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa karena Ji Fei dan Li Ruoxi akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman terakhir. Ketika suasana hati saya sedang buruk, saya terus makan dan minum. Dia telah menjadi tipikal wanita yang makan dengan lahap saat suasana hatinya sedang buruk. Di tengah makan, saya ingin pergi ke toilet, tidak ada yang memperhatikan, dan dia keluar. Hu Sueyao merasa lebih tertekan. Dia pergi ke toilet dan keluar untuk mencuci tangannya setelah selesai. Dia memandang dirinya di cermin dengan mata merah. Wajahnya yang seperti telur bebek ditutupi dengan rona merah, matanya yang besar dan berair, dan dipadukan dengan rok putih, dia tampak seperti kecantikan yang mempesona. Meskipun dia tidak memiliki pesona dewasa Li Ruoxi sekarang, dia masih muda dan penuh pesona. Jika dia mencapai usia Li Ruoxi, dia mungkin tidak akan kalah darinya. Hatiku dipenuhi dengan segala macam kerumitan, tapi aku hanya bisa menekannya dengan paksa. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di belakangnya. Itu adalah Chen Peng. Ketika Hu Sueyao melihat Chen Peng, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kebosanan, dan dia berbalik untuk pergi. Ketika Chen Peng melihat Hu Sueyao, dia setengah mabuk, tapi sekarang dia merasa 100% mabuk. Dia membuka tangannya dan berkata, "Bukankah ini Hu Sueyao?" "Minggir," Hu Sueyao menjawab dengan dingin. Lingkaran di bawah matanya berwarna merah, mungkinkah dia ditinggalkan orang lain? Membosankan, Hu Sueyao mengangkat tangannya untuk mendorong Chen Peng menjauh. Bukannya mendorong, Chen Peng malah membenturkan tubuhnya. Hu Sueyao merasakan tubuhnya bergoyang dan langsung terlempar ke toilet pria di sebelahnya. Mata Chen Peng langsung berbinar, dengan sedikit keserakahan di matanya. Dia bergegas menuju Hu Sueyao dengan cepat. Hu Sueyao sangat ketakutan sehingga dia segera melihat sekeliling dan membuka mulut untuk berteriak, tetapi mulutnya diblokir oleh Chen Peng. Wuho, Hu Sueyao ingin berteriak minta tolong, tetapi tubuhnya sudah dipeluk dan ujung pisaunya terkena. "Jalang, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu centil setelah dipeluk,"
kalau begitu coba aku lihat apa yang akan kamu lakukan jika kamu ditiduri. Chen Peng mendorong Hu Sueyao menuju lubang terdalam. Sayang, lihat apakah Sueyao ada di dalam. Aku merasa ada sesuatu yang tidak normal pada gadis ini. Aku tahu, ini adikku juga. Dia berbicara seolah aku tidak peduli. Li Ruoxi berkata genit dan masuk ke kamar mandi wanita. Ji Fei masuk ke toilet pria. Baru saja, mereka berdua melihat Hu Sueyao tidak kembali, jadi mereka khawatir untuk keluar untuk melihatnya. Ketika Chen Peng mendengar suara Ji Fei di dalam lubang, dia mencubit leher Hu Sueyao dengan satu tangan dan menutup mulut Hu Sueyao dengan tangan lainnya, tidak berani bernapas. Jantungku mulai berdebar kencang, tidak pernah terpikir Ji Fei dan yang lainnya akan masuk. Hu Sueyao penuh harapan ketika dia mendengar suara Ji Fei, tapi sekarang dia kesakitan dan berkeringat, dia hampir pingsan. Ji Fei, Sueyao tidak ada di dalam, kemana dia bisa pergi? Li Ruoxi mengingatkan Ji Fei bahwa semua orang sangat sensitif setelah penculikan Tong Tong. Ji Fei segera menyelesaikan kenyamanannya, mengambil celananya dan hendak keluar. Tiba-tiba dia melihat setetes darah di tanah, dan dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat ke lubang itu dan melihat bahwa hanya lubang yang paling dalam yang terkunci. Chen Peng di dalam mendengar langkah kaki, seluruh tubuhnya gemetar, dan diam-diam dia berdoa agar Ji Fei tidak pernah datang. Klik, pintu yang terkunci langsung terbuka seolah tidak ada kuncinya. Patah, kunci pintu jatuh langsung ke tanah dengan sedikit benturan. Mata Ji Fei bertemu dengan mata Chen Peng. Ketika dia melihat wajah Hu Sueyao pucat karena mulutnya tertutup dan tenggorokannya dicekik, matanya terangkat, seolah dia akan mati. Luka di lengan yang terluka pecah, dan darah menodai pakaian menjadi merah. Kemarahan memuncak, bajingan, Ji Fei meraih tangan Chen Peng dan mengerahkan kekuatan. Klik, suara tajam tulang patah terdengar. Tangan Chen Peng di tenggorokan Hu Sueyao telah patah menjadi dua bagian, tulang putihnya menembus kulit dan darah langsung mengalir keluar. Aduh, Chen Peng berteriak seperti babi yang disembelih. Batuk, 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 Hu Sueyao diselamatkan. Dia mendapat udara dan mengeluarkan serangkaian jeritan. Namun, karena kekurangan oksigen di otaknya, dia terjatuh. Ji Fei dengan cepat melangkah maju dan mendukung Hu Sueyao. Chen Peng bereaksi cepat dan berbalik untuk melarikan diri. Beraninya kamu lari, Ji Fei memarahi dengan marah. Tiba-tiba berbalik, mengangkat kaki kanannya dan menendang kaki Chen Peng. Bang, kata-kata itu jatuh pada tempatnya, klik. Suara garing patah tulang terdengar lagi. Ah! Chen Peng menjerit melengking, tubuhnya terbang seperti bola, dan akhirnya jatuh ke pintu toilet seperti anjing yang menyambar kotoran. Li Ruoxi mendengar suara itu dan mendekat, tetapi sangat ketakutan sehingga dia segera melarikan diri. Chen Peng, kamu sendiri yang ingin bunuh diri, aku akan mewujudkannya untukmu hari ini. Ji Fei telah memeluk Hu Sueyao dan bergegas mendekat seperti orang gila. Ada rasa dingin yang mematikan di mata merahnya. Chen Peng, ini meminta kematian. Bab 362 bagaimana kalau kamu membantu keponakanmu memanggil polisi? Membantu, Chen Peng, yang kaki dan lengannya patah, sangat ketakutan hingga dia menangis saat melihat Ji Fei bergegas dengan putus asa. Pada saat ini, Ji Fei, di matanya, tampak seperti dewa kematian, jenis kematian yang sepertinya mampu menginjak-injaknya sampai mati. Entah karena kesakitan atau ketakutan, sudah ada genangan kuning di antara kedua kakinya. Ji Fei, jangan impulsif. Li Ruoxi memandang Ji Fei di depannya dan merasa ketakutan, lalu berteriak untuk menghentikannya. Apa yang telah terjadi? Semua orang di ruang pribadi di lantai pertama berlari keluar sambil bersorak ketika mereka mendengar teriakan berisik di luar. Ketika mereka melihat Chen Peng terbaring di tanah dalam keadaan berlumuran darah, rekan-rekannya, Tang Fangfang dan lainnya yang baru saja berharap Chen Peng segera mengeksekusinya, menyusut ketakutan dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri. Adegan saat Ji Fei memukuli Zhao Dongjing di Universitas Kedokteran Ninghai masih menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sekarang dia melihat Hu Sueyao pingsan di pelukan Ji Fei. Ji Fei tampak seperti ingin membunuh seseorang. Li Ruoxi sudah bergegas dan meraih lengan Ji Fei. Jangan impulsif, jangan impulsif. Dia sangat khawatir Ji Fei akan menendang Chen Peng sampai mati karena marah. Ji Fei meletakkan Hu Sueyao di tanah, separuh tubuhnya ternoda merah karena perjuangan dan pendarahan. Berpikir bahwa dia terluka karena dia, hati Ji Fei terasa seperti ditusuk dengan pisau.
Chen Peng, apakah kamu ingin mengakuinya sendiri sekarang, atau kamu ingin aku bertanya langsung padamu? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan meletakkannya di dada Chen Peng. Fitur wajah Chen Peng, yang telah berubah bentuk karena rasa sakit, menjadi pucat dan putus asa saat ini. Tolong, tolong. Melolong, jangan bilang padaku, apakah kamu ingin mati? Ji Fei menginjak tubuh Chen Peng. Jika hal ini sampai terjadi, pasti akan sangat menyayat hati. Ah, tidak, Chen Peng kesakitan dan ketakutan, dan suaranya berubah. Berhenti, seorang wanita muda berseru dari luar kerumunan. Ketika semua orang memandangnya, seorang wanita mengenakan rok kasah hitam, dengan sosok ramping dan berlekuk, rambutnya diikat tinggi, memperlihatkan lehernya yang seputih salju, dan wajahnya penuh pesona, muncul di depan mereka. Sekilas Ji Fei mengenalinya. Itu, Chen Xin, pria di sebelahnya membuat Ji Fei hampir tertawa. Ternyata itu adalah Li Boli, paman Li Ruoxi yang sudah lama tidak dilihatnya. Saat ini, Chen Xin sudah mengenali Chen Peng. Ketika dia melihat Chen Peng dengan satu tangan patah dan dua kaki patah, yang membuatnya hampir lumpuh, dia merasa paru-parunya akan meledak. Dan Li Baili juga sangat marah saat melihat Ji Fei dan yang lainnya begitu merajalela, seolah-olah mereka telah mengambil hadiah berharga di hatinya. Li Boyang, Jiang Qing dan yang lainnya juga berlari mendekat dan terkejut melihat Hu Sueyao berlumuran darah. Adegan itu menjadi hening sejenak, tetapi semua orang tahu bahwa ini akan menjadi badai yang gila. Orang pertama yang memecah keheningan adalah Chen Xin. Dia sudah memutar nomor 120 dan bahkan berlari untuk mengobati lukanya. Seperti yang diharapkan dari seorang dokter, di saat-saat kritis, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah menyelamatkan nyawa. Ketika Ji Fei melihatnya menyelamatkan orang-orang, dia sebenarnya mengabaikan kakinya yang terangkat. Dia berpikir bahwa keluarga Chen telah merugikan keluarga Ji dan melakukan bisnis yang tidak manusiawi. Amarah, rongseng, gulungan, dia mengangkat kakinya sedikit, tetapi embusan angin sepertinya bertiup, dan tubuh Chen Xin terjatuh ke belakang. Dan dia tidak menyentuhnya sama sekali. Ah! Chen Xin terjatuh ke tanah dan mengeluarkan tangisan yang membuat pria itu tegang. Li Boli sudah marah. Ketika dia melihat Chen Xin ditendang, dia segera melangkah maju untuk mendukung Chen Xin dan menatap Ji Fei. Siapa yang memberimu keberanian untuk memukul seseorang? Ini ilegal, saya ingin polisi menangkapmu, kantor polisi. Li Boli sudah tersenyum di dalam hatinya, dan dia tidak sabar untuk mencari kesempatan agar Ji Fei ditangkap agar Ji Fei tidak pernah keluar. Chen Xin menangkap Li Boli dan berkata, cepat panggil polisi, biarkan polisi menangkap Algojo ini. Dia mengenal Ji Fei dan hubungan antara Ji Fei dan Li Baili, dan dia juga merasa kesempatan itu langka. Tentu saja, yang lebih dia benci adalah Ji Fei menyakiti keponakannya. Li Boyang melangkah maju dengan cemas. Saudaraku, di mana kamu melihat Ji Fei menyakiti seseorang? Wanita ini jatuh sendiri. Oke. Li Baili sangat marah saat melihat Li Boyang berdiri untuk melindungi Ji Fei. Li Boyang, berhentilah melindungi menantu laki-lakimu. Bajingan ini harus dihukum berat, dia preman. Orang ini menggunakan cara yang berbahaya untuk mengambil ginjal Fu Feng dan memasukkannya ke dalam tubuhmu. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu telah mengganggu kedamaian keluarga Li kami dan menyebabkan keluarga Li kehilangan sebagian besar perusahaan. Kamu hanyalah seorang vampir. Li Boli yang sudah lama menahan amarahnya, akhirnya melampiaskannya. Li Boyang memikirkan bagaimana dia bekerja keras di keluarga Li dan membayar begitu banyak, dan hampir mati karena dia tidak punya uang untuk perawatan medis. Sekarang, dia dikatakan sebagai pendosa dalam keluarga. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sangat gembira hingga dia tidak dapat berbicara. Chen Xin semakin senang saat melihat Li bersaudara mulai saling menyerang. Cepat panggil polisi, jangan biarkan bajingan seperti itu lolos. Oke, aku akan menelepon polisi sekarang, biarkan orang ini bersiap menghabiskan seluruh hidupnya di kantor polisi. Ketika Li Baili memikirkan tentang pembalasan Ji Fei, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Ji Fei, bagaimanapun, dengan tenang mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman menghina. Li Boli, percaya atau tidak, setelah menelepon, putramu Li Fu Feng akan menjadi terkenal di seluruh dunia karena serangan pisaunya dalam suasana hati batang. Li Boli, yang sedang memegang ponselnya dan hendak berteriak kegirangan, merasa seolah-olah ada yang mencekik lehernya, wajahnya langsung berubah pucat, dan kemudian menjadi sangat jelek.
Ia pernah mendengar tentang penikaman Li Fufeng terhadap Zhan Tiansu. Bahkan saat ini, Li Fufeng sering berteriak ketakutan dalam mimpinya. Jika tangan yang memegang telepon perlahan menurunkannya, dia jangan berani. Ini adalah seorang anak laki-laki yang diselamatkan dengan mengorbankan istrinya dengan imbalan 2 ginjal. Chen Xin sendiri tidak pernah menelepon polisi, hanya berharap akan ada perselisihan internal dalam keluarga Li dan kemudian mendapatkan keuntungannya. Mendadak dia bahkan tidak mengambil tindakan. Li Boli, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Sudut mulut Li Boli bergerak-gerak, dan wajahnya penuh rasa malu. Xin, menurutku mari kita lupakan saja, ini adalah konflik antara Ji Fei dan yang lain dan tidak ada hubungannya dengan kita. Chen Xin merasa hatinya akan meledak, sial, bagaimana ini urusan orang lain? Ini masalah keponakanku sendiri. Jika keluarga Chen tidak bersikap rendah hati dan tidak mengenali satu sama lain di luar, mereka mungkin tidak lebih buruk dari keluarga Zhao sekarang. Berpikir bahwa kencannya dengan Li Boli hari ini diatur oleh ayahnya dan menghasut keluarga Li untuk melanjutkan perselisihan internal, maka dia akan berkencan dengan Li Boli. Sampah, pemakan besar, pengecut, Chen Xin memarahi Li Boli dengan marah. Pembuluh darah muncul di dahi Li Boli, dan kemarahannya hampir meledak, tetapi dia menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Dia bertemu Chen Xin secara kebetulan dan tertarik dengan temperamennya yang dewasa. Dia siap untuk menjalin hubungan romantis. Dia belum memulainya dan sudah menghabiskan banyak uang, jadi tentu saja dia tidak akan mudah marah. Ketika Ji Fei melihat kedua orang itu, dia tersenyum dan menatap Chen Xin. Bagaimana kalau kamu memanggil polisi untuk mencari keponakanmu? Bab 363, jangan sia-siakan keponakan laki-laki. Mata semua orang tertuju pada wajah Chen Xin, yang mengom dengan marah. Chen Xin, yang awalnya marah, langsung tercengang. Melihat Ji Fei, musuh yang sangat dihargai oleh keluarga Chen, tidak pernah menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk mengenalinya dan mengungkapkan identitasnya. Inilah rahasia keluarga Chen. Mereka menyembunyikan keluarga Chen dengan berbagai cara. Tujuan mereka adalah mendapatkan uang, dan mereka tidak peduli dengan apa yang disebut reputasi keluarga dan penilaian orang luar. Sekarang, Ji Fei seperti menusuk kertas jendela langsung dengan pisau, memperlihatkan darah keluarga Chen kepada semua orang. Bahkan Li Baili, Li Boyang dan yang lainnya memandang Ji Fei dengan heran, tidak dapat membayangkan bagaimana Ji Fei tahu. Panggil polisi, saya juga ingin melihat bagaimana polisi akan menanganinya. Nada suara Ji Fei sangat tenang, begitu tenang sehingga Chen Xin merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Saya tidak tahu omong kosong apa yang Anda bicarakan. Sebagai seorang dokter, saya tidak tahan melihat seseorang cacat, jadi saya menelepon polisi. Chen Xin menekan amarah di hatinya, mengendalikan amarahnya dan berkata. Cibiran di wajah Ji Fei menjadi semakin tebal, dia tidak menyangka pihak lain akan menyembunyikannya seperti ini. Patah, tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, dia melangkah maju dan memberi mulut penuh pada Chen Xin. Dahi, semua orang tercengang, ini bukankah itu terlalu sombong? Pukul seseorang jika Anda mengambil tindakan, Anda. Chen Xin menutupi wajahnya. Dia tidak pernah berpikir Ji Fei berani memukulnya. Aku memukulmu. Panggil polisi. Ji Fei mengeluarkan suara provokatif lagi. Kemarahan Chen Xin melonjak ke atas kepalanya lagi, dan dia menekannya lagi dan lagi. Oh, mereka mengatakan bahwa menantu yang ditemukan keluarga Li adalah seorang penjaga keamanan kecil dengan pemarah dan sedikit bodoh. Tampaknya itu benar. Lupakan, orang bodoh adalah yang paling gila di dunia ini. Karena tidak ilegal bagi orang bodoh untuk menyakiti orang lain. Aku tidak sepengetahuan orang bodoh. Setelah Chen Xin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia menanggungnya, dia masih ingat instruksi ayahnya. Jika kamu mengambil satu langkah, sisa lengan Chen Peng akan hilang. Suara Ji Fei terdengar tenang lagi, tubuh Chen Xin gemetar, dan langkah yang akan diambilnya tiba-tiba terhenti. Akhirnya dia yakin Ji Fei tidak tahu tentang hubungannya dengan Chen Peng. Ledakan, saat dia melangkah keluar, sepatu hak tingginya mengeluarkan suara yang tajam saat menyentuh tanah. Klik, suara patah tulang terdengar bersamaan. Aduh, Chen Peng yang selama ini menahan rasa sakit dan tidak berani melolong menunggu bibinya menemukan cara untuk menyelamatkannya, tidak pernah menyangka kaki Ji Fei akan benar-benar jatuh. Dia merasa seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran, seperti tongkat manusia. Saat mata semua orang tertuju pada kaki Ji Fei, banyak orang mulai muntah.
Sebagian lengan Chen Peng langsung berubah menjadi permukaan datar. Pada saat ini, tulang yang patah menembus kulit, dan darah perlahan merembes keluar, lalu menyembur keluar seperti nozzle, berubah menjadi kabut darah. Lampu yang terang, dekorasi yang mewah, dan kemunculan tiba-tiba warna merah yang mempesona ini membuat semua orang terpana, terlebih lagi. Chen Xin memandang keponakannya yang pingsan di tanah. Keponakan yang selalu dipuji oleh banyak orang karena ketampanannya telah berubah menjadi orang yang sama sekali tidak berguna hari ini. Jantung rusak, Ji Fei, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Tidak lagi menutup-nutupi. Sangat marah, Ji Fei mencibir, panggil polisi, saya hanya ingin bertanya kepada polisi di kota Ninghai. Apakah mereka menyelesaikan kasus ketika keluarga Ji tiba-tiba ditutup 15 tahun yang lalu? Ledakan, begitu kata-kata Ji Fei keluar. Semua orang dengan status atau usia tertentu di tempat kejadian tercengang di tempat, menatap Ji Fei, seolah-olah mereka ingin mengetahui pemuda ini. Chen Xin tidak menyangka Ji Fei akan menunjukkannya secara langsung, dan terkejut lagi, tahukah Anda, bahkan keluarga Chen pun tidak yakin dengan identitas Ji Fei. Benar-benar orang gila, berantakan sekali, pura-pura tenang, pura-pura tidak tahu. Chen Xin, pulanglah dan beritahu keluarga Chen untuk memikirkan baik-baik tentang apa yang terjadi pada keluarga Ji kita saat itu. Ngomong-ngomong, izinkan saya bercerita tentang keluarga Chen, putra Ji Guanghui, Ji Fei. Kembali, mantan keluarga Ji telah kembali. Suaranya seperti bel yang keras, dan kesombongan dilepaskan. Meremehkan dunia, hanya saya yang tertinggi, berdengung. Terdengar suara gemuruh di telinga semua orang. Berdebar, beberapa orang baru saja duduk di tanah. Takut, adegan Ji Fei yang berdarah dingin dan mendominasi mengejutkan mereka. Tetapi yang lebih penting, mereka merasa bodoh. Tapi Ji Fei menyebut nama Ji Guanghui, mengatakan bahwa keluarga Ji telah kembali, dan langsung menyebutkan nama keluarga Chen. Kemudian semua orang tahu bahwa ini adalah permainan mitos antara 4 keluarga besar di Ninghai yang telah dimulai lagi. Semua orang terkejut, semuanya mengejutkan. Chen Xin dan yang lainnya tidak pernah yakin bahwa Ji Fei berasal dari keluarga Ji. Mereka hanya tidak ingin berkonflik dengan Ji Fei, jadi mereka mengambil mundur secara strategis. Tanpa diduga, Ji Fei sendiri yang mengakuinya atas inisiatifnya sendiri. Tentu saja, kertas jendela keluarga Chen juga tertusuk. Ini setara dengan mengekspos keluarga Chen di bawah sinar matahari. Setelah 15 tahun bersembunyi, hari ini telah terungkap sepenuhnya. Chen Xin merasakan angin sejuk bertiup di punggungnya. Ji Fei, yang mampu bangkit seperti ini di Ninghai dalam waktu singkat hanya dengan 1 orang, bagaimana dia bisa dianggap sebagai orang biasa? Baru sekarang dia mengerti mengapa ayahnya takut pada Ji Fei. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin berkonflik dengan Ji Fei. Mendengus, kata-kata gila, aku tidak mengerti. Chen Xin berpura-pura bingung, berbalik dan pergi. Ledakan, Ji Fei mengangkat kakinya dan menendangnya. Chen Peng yang tidak sadarkan diri seperti bola, terbang menuju Chen Xin. Ah, Chen Peng merasa organ dalamnya terguncang dengan keras, seolah-olah patah, dan dia terbangun dari rasa sakit. Ledakan, pukulan itu menghantam kaki Chen Xin dengan keras. Anda, darah lebih kental dari air, dia sangat tertekan sampai dia akan mati. Sekarang dia berulang kali tidak mau mengakuinya. Tetapi Ji Fei tidak menyerah sama sekali. Sebaliknya, dia masih sangat kejam, yang membuatnya sangat marah. Ji Fei, keluarga Chen kami tidak mudah untuk ditindas. Biar ku beritahu padamu, 15 tahun yang lalu, kami bisa membuat keluarga Ji-mu menghilang. 15 tahun kemudian, kami juga bisa membuat keluarga Ji-mu mati dengan menyedihkan. Setelah Chen Xin selesai berbicara, dia tiba-tiba membungkuk dan menyeret Chen Peng dengan paksa. Melihat Chen Peng sudah sekarat dan tidak seperti manusia, hatiku terasa seperti pisau. Mereka yang berada di lokasi kejadian yang sudah dikejutkan oleh 2 keluarga besar tersebut, ketika mendengar Chen Xin mengakuinya, mereka berharap bisa pingsan sekarang dan tidak mau mendengarnya. Gerbang kota terbakar, mempengaruhi ikan-ikan di kolam. Mereka tidak ingin menderita. Ketika Li Boyang dan Jiang Qing melihat Ji Fei melukai keluarga Chen dengan sangat kejam, mereka mulai khawatir ketika memikirkan kekuatan mengerikan keluarga Chen. Ada kekhawatiran di matanya. Ji Fei, bagaimanapun, tidak merasakan apa-apa dan menatap Chen Xin. Kembalilah dan beritahu kamu anggota keluarga Chen bahwa jika kamu tidak mengaku di depanku besok, aku akan membuatmu menghilang sepenuhnya dari Ninghai. Aku akan memberitahumu peringatan yang sama,
Chen Xin menolak untuk menunjukkan kelemahan. Jifei mencibir, "Saya hanya memberi orang satu kesempatan. Saya harap Anda menjaga diri sendiri." Mendengus, "Kamu sudah menunggunya." Chen Xin hanya ingin segera pergi sekarang. Dia ingin kembali dan memberitahu ayahnya dan menunggu instruksinya. Dia tidak bisa memahami Jifei ini. Organ dalam Chen Peng juga bisa ditukar dengan uang, yang sangat cocok untuk bisnis keluarga Chen Anda. Jangan sia-siakan. Bab 364, segera pulang. Tangan Chen Xin yang menyeret tubuh Chen Peng tiba-tiba menjadi kaku. Dia awalnya mengira Jifei hanya impulsif, tetapi dia tidak menyangka Jifei tahu tentang bisnis keluarga Chen. Dia memikirkan tadi malam ketika ayahnya mengatakan bahwa Jifei pergi untuk menyelamatkan orang, tetapi dia tidak melakukannya peduli pada saat itu. Sekarang dia takut, akibat dari memanggil polisi mungkin keluarga Chen akan semakin sengsara. Saya ingat, setelah Chen Xin selesai berbicara, dia menyeret Chen Peng pergi, meninggalkan noda darah di tanah. Dia akhirnya menyerah dan menolak memanggil polisi. Jifei melihat ke belakang Chen Xin dan diam-diam mengujinya. Ketenangan wanita ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki wanita biasa, bahkan pria. Melirik Li Boli di sebelahnya, dia melihat orang seperti itu akan mati di depan Chen Xin bahkan tanpa mengetahui bagaimana dia meninggal. Jifei menjemput Hu Sueyao dan berkata, "Sayang, bawalah orang tuamu pulang sementara aku pergi ke rumah sakit." Hari ini, saat dia menyelamatkan Tong Tong, dia siap menangani semuanya dengan penuh perhatian. Saat Dekan Zhou melarikan diri, Jifei diam-diam memutuskan untuk tidak memberi musuh kesempatan lagi. Satu-satunya kekhawatiran yang tersisa adalah keluarga Li Ruoxi dan Li Boyang. Saat makan hari ini, semuanya menjadi jelas, dan dia tidak merasa khawatir sama sekali. Keluarga Chen adalah pemicu terbaik. Jifei tahu bahwa saat dia berdiri, orang-orang yang membenci keluarga Ji akan menjadi gugup lagi, dan bahkan menyerangnya dengan panik dengan kebencian yang sama. Tapi semua ini tidak penting lagi. Jika dia ingin Li Ruoxi tumbuh dan grup Li yang baru berkembang, dia harus menjadikan semua orang sebagai latar belakang. Di dalam mobil, dia menelepon Yao Guangbiao dan memintanya untuk melakukan pencarian menyeluruh terhadap keluarga Chen dan bersiap untuk menutup jaring kapan saja. Pada saat yang sama, dia menelepon Phoenix dan memintanya untuk menemukan Chen Zongguan, Chen Zongjin dan Chen Qian. Ketika Feng Huang mendengar bahwa Jifei akan mengurus keluarga Chen dalam satu gerakan, dia dengan bersemangat berteriak, "Raja Naga akhirnya kembali." Jifei menutup telepon dan bergegas ke rumah sakit. Keluarga Chen, Tuan Chen telah menerima telepon dari Chen Xin. Chen Zongguan mendengar bahwa putranya telah dipukuli dan ingin kembali, namun Chen menolak. Ketika dia melihat melalui video bahwa Chen Peng telah benar-benar menjadi orang yang tidak berguna, Chen Zongguan segera berteriak, "Saya ingin membunuh Jifei." Tuan Chen bahkan menjatuhkan kenari Wenwan senilai puluhan juta dolar yang telah dia mainkan selama bertahun-tahun ke tanah. "Jifei, aku akan membunuhmu sebelum besok." Keluarga Chen sudah mulai mengambil tindakan. Dekan Zhou Fenghua, yang mengetahui berita itu pada saat yang sama, tampak lega. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Keluarga Chen selalu suka mencari kebocoran, tapi saya tidak menyangka akan menemukan kebocoran besar kali ini. Saya sangat berharap untuk melihat apa yang akan terjadi pada Jifei dan keluarga Chen pada akhirnya." Sebaliknya, dialah yang paling santai, bahkan ada sedikit rasa sakit dan kebencian di matanya. Saat itu, jika keluarga Chen tidak menghasutnya di belakang layar dan ayahnya memaksakan diri, bagaimana dia bisa benar-benar melewatkan Ji Guanghui? Namun, pemikiran bahwa Ji Guanghui tidak mencintainya membuat hatinya yang angkuh sangat terluka. Itu sebabnya dia merasa benci terhadap cinta. Dan itulah mengapa dia ingin membunuh Jifei sekarang. Karena dia adalah anak dari Ji Guanghui dan Zhao Mengchen, terutama anak Zhao Mengchen. Tentu saja, dia juga punya rencana dan rencana yang lebih besar, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk memulainya. Matanya perlahan menyapu Villa Yinhu. "Sialan Ji Guanghui, benarkah lambang zodiak naga dan harimau tidak cocok? Aku ingin memberikannya kepadamu secara proaktif, tetapi kamu menginginkanku. Kamu memintaku untuk memberimu anak laki-laki, setengah wanita." Patah, gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah dengan keras, seolah-olah dia sedang dalam keadaan sangat marah dan gila. Rumah sakit Pokoi. Saat Jifei mengirim Hu Sueyao ke sana, dia menerima telepon dari Yao Guangbiao. Mereka menemukan Chen Peng di klub Bihai Lantian dan bertanya pada Jifei apakah dia perlu menjemput orang tersebut. Jifei bahkan tidak memikirkannya dan hanya memberitahunya. Yao Guangbiao segera membuat pengaturan.
Phoenix telah selesai bersiap dan kembali. Ketika dia melihat Ji Fei, matanya dipenuhi kegembiraan, seperti seorang gadis kecil yang memuja pahlawan. Ji Fei melihat penampilan Phoenix dan mengerti apa yang dia pikirkan. Pergi dan siapkan selusin kelinci, aku akan menggunakannya besok malam. Oke, Phoenix setuju, berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di depan pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, apakah kamu ingin skuap panggang? Ji Fei tercengang, wajah cantik Phoenix memerah, dan dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depannya. Ji Fei, senyuman langka muncul di wajah dingin Phoenix dan dia pergi dengan cepat. Raja Naga, Phoenix akan menyerangmu. Qi Yuan kebetulan masuk dan melihatnya. Kamu pikir aku tidak berani menghukum kalian berdua, kan? Qi Yuan gemetar ketakutan dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Raja Naga, maafkan aku. Ji Fei memutar matanya. Hu Suiyao, tolong rawat dia dengan baik. Resep Tiek Xiong perlu disesuaikan. Sebulan penyembuhan, menurutmu itu penyembuhan? Qi Yuan segera berdiri tegak. Ya, saya mengingatnya. Keterampilan medisku belum meningkat selama bertahun-tahun, mengapa aku menganggapmu pecundang? Ji Fei menepuk bahu Qi Yuan, berbalik dan berjalan keluar. Wajah Qi Yuan dipenuhi dengan keluhan. Ketika dia melihat Ji Fei pergi, dia bergumam dengan suara rendah, kamu memiliki dendam terhadap Phoenix, mengapa kamu tidak melampiaskannya pada Phoenix? Mengapa kamu ingin melampiaskannya padaku? Ledakan, pintu kantor tiba-tiba terbuka, apa katamu? Qi Yuan dan Ji Fei kembali dan bertanya dengan marah. Dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah sambil menjatuhkan diri. Raja Naga, aku salah, siapkan obat darurat dan serang Gunung Phoenix besok malam. Ya, di dalam Blue Sea dan Blue Sky Clubhouse. Seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun sedang berpelukan di kamar pribadi dan bertengkar sengit dengan dua wanita. Pria itu adalah Chen Jian, Direktur Chen. Anda memakan anggur Xiao Yu tetapi tidak memakan anggur orang lain. Ini menunjukkan sikap pilih kasih terhadap seseorang. Saudari King, kenapa kamu masih cemburu? Bukankah sudah kubilang kita semua adalah wanita Direktur Chen? Dua wanita berpakaian perawat seksi saling menggoda dan tertawa tanpa henti. Chen Jian menelan buah anggur yang sudah dikupas di tangan mereka dalam satu tegukan. Makan, aku makan semuanya. Aku benci itu. Mengapa Direktur Chen mengatakannya secara langsung? Saudari King, yang lebih dewasa dan menawan, menamparkan dada Chen Jian, lebih seperti pijatan. Chen Jian memeluk mereka berdua dengan erat. Saat kamu mengenakan seragam perawat di kantor, aku tidak merasakan apa-apa. Mengenakan seragam perawat di sini benar-benar membuat darahku mendidih. Direktur Chen, saya khawatir Anda menyukai kaki indah saya yang memakai stocking. Xiao Yu mengambil tangan Chen Jian dan meletakkannya di atas stocking hitamnya yang indah. Chen Jian segera meraihnya dengan penuh semangat. Xiao Yu paling mengenalku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik ke samping dan menekan. Saat itu, telepon tiba-tiba berdering. Ketika saudari King melihat bahwa itu adalah Chen Xin, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, wanita tua itu Chen Xin, apakah kalian juga berselingkuh? Saat dia mengatakan ini, dia menyerahkan telepon kepada Chen Jian. Keinginan di hati Chen Jian menghilang seketika dan dia dengan cepat menekan tombolnya. Segera pulang, bab 365, keluar dan buru-buru masuk. Chen Jian tiba-tiba berdiri. Aduh, kaki indah Xiao Yu yang mengenakan stocking terlempar ke samping dan hampir tergelincir ke tanah. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Saudari King dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Xiao Yu, dengan sengaja berpura-pura menjadi centil dan berkata, ada yang harus kulakukan dan aku harus pergi dulu, kata Chen Jian dingin. Xiao Yu dan Sister King saling memandang dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Mereka telah diberitahu bahwa mereka akan merayu Chen Jian, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Tuan Chen, apakah kita berdua lebih baik daripada wanita tua Chen Xin itu? Saudari King berkata dengan sengaja, berpikir bahwa Chen Jian telah menerima telepon dari Chen Xin dan hendak pergi. Miskin dan menyedihkan, penuh kebencian, hasil. Patah, Chen Jian menepuk punggung tangannya. Pelacur, keluar. Chen Jian tidak menyangka pihak lain akan membicarakan hubungannya dengan bibinya dengan cara yang begitu kotor, dan dia langsung menjadi marah. Ah, saudari King tidak menyangka Chen Jian tiba-tiba memukul seseorang dan berteriak kaget. Chen Jian sudah keluar dari kamar pribadi. Apa yang harus aku lakukan terhadap Suster King? Tanya Xiao Yu sambil menggendong Suster King.
Laporkan dengan cepat, Sister King segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ketika pihak lain mendengar bahwa jimatnya gagal, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Mereka baru saja menerima telepon dari Tang Fangfang, yang juga gagal merayu Chen Peng. Namun, Chen Peng dikalahkan oleh Ji Fei. Orang di sisi lain dengan cepat melapor kepada Zhou Fenghua. Mereka sudah bersiap untuk memarahi Zhou Fenghua dengan marah. Tetapi tiba-tiba dia menyuruhnya untuk tidak terlalu peduli, yang membuat orang lain merasa sangat bingung. Setelah Chen Jian keluar, dia menghentikan mobil di persimpangan dan berkata, "Pergi ke Gunung Phoenix." Pengemudi tidak bertanya apapun, menyalakan mobil dan langsung pergi. Saat Chen Jian memikirkan tentang apa yang terjadi, dia tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya, Chen Zongjin. "Ayah, apa yang terjadi?" Chen Peng digulingkan. Ji Fei berasal dari keluarga yang seumuran. Suara berat Chen Zongjin terdengar dari ujung sana. "Apa? Sialan, keluarga mereka tidak mati," Chen Jian mengutuk dengan marah. "Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Aku sudah di dalam taksi, aman dan kembalilah secepat mungkin." Chen Zongjin menutup telepon. Chen Jian mengepalkan tangannya dengan kemarahan di wajahnya. Memalingkan kepalanya untuk melihat keluar jendela, dia tiba-tiba menyadari bahwa arahnya salah, dan dia waspada. "Tuan, kita menuju ke arah yang salah, saya akan ke Gunung Phoenix." "Jangan khawatir, Direktur Chen Jian tidak salah." Chen Jian tiba-tiba menjadi bersemangat. "Siapa kamu? Bagaimana kamu mengenalku?" "Sudah menunjukkan kewaspadaan, jangan terlalu gugup, aku hanya akan mengajakmu bertemu seseorang." "Kamu sedang mencari kematian." Setelah Chen Jian mengatakan ini, dia mengambil belati di tangannya dan menikam pengemudinya dengan kejam. "Jangan bergerak jika kamu tidak ingin mati." Seseorang yang duduk di belakangnya memegang belati dan menaruhnya di leher Chen Jian. Belati itu sangat tajam dan dingin. Chen Jian merasa seolah-olah angin sejuk bertiup di punggungnya. Rasa takut tiba-tiba melanda dirinya. "Kamu, siapa kamu?" Terlalu banyak omong kosong, patah. Telapak tangan lawan telah mengenai leher Chen Jian, dan Chen Jian dengan cepat mengalami koma. 10 menit kemudian, Chen Jian dikirim ke Longxiangyuan nomor 1 tempat tinggal Ji Fei. Saat ini, penjaga keamanan Longxiangyuan telah digantikan oleh orang-orang dari perusahaan keamanan Bameng. Hal ini diinstruksikan oleh Yao Guangbiao untuk memperkuat perlindungan Ji Fei. Ji Fei tidak keberatan dan sedang mengobrol dengan Yao Guangbiao. Dia sedang menunggu Chen Jian di bawah, melihat Chen Jian membawanya, dan setelah memastikannya, Yao Guangbiao memandang Ji Fei. "Saudara Ji, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Bangunkan dia, interogasi dia, dan lihat apakah ada berita." "Lalu apa?" Mata Yao Guangbiao menunjukkan niat membunuh. "Jika keluarga Chen berperilaku jujur hari ini, Chen Jian akan hidup lebih lama. Jika tidak, keluarga Chen akan merasakan apa artinya membunuh salah satu dari mereka sendiri." Mata Ji Fei dipenuhi dengan rasa dingin. Yao Guangbiao segera mengerti dan mengatur seseorang untuk menginterogasinya. Di dalam villa keluarga Chen, Chen Lao, Chen Xin dan Chen Zongjin sedang duduk di aula. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi semua orang merasa sangat tertekan. Sekitar 10 menit kemudian, Tuan Chen memandang Chen Zongjin dengan perasaan tidak senang dan berkata, "Telepon saya dan tanyakan kapan Anda akan kembali. Anak-anak ini tidak tahu waktu dan terbiasa berada di luar setiap hari." Menampilkan amarah dan amarah yang meluap-luap. Chen Zongjin dengan cepat menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. "Aku langsung merasakan firasat buruk, Ayah," tidak ada yang menjawab. "Apa?" Chen Lao tiba-tiba berdiri, "Mungkinkah?" Dia tidak berkata apa-apa lagi, dan bahkan tidak bisa membayangkannya. Anda tahu, dia hanya memiliki 2 cucu, dan sekarang Chen Peng tidak berguna. Jadi dia buru-buru membawa Chen Jian kembali dengan tujuan mengirim Chen Jian pergi dan mengkhawatirkan keselamatan Chen Jian. Tanpa diduga, Chen Jian terdiam sekarang. Tindakan. Tuan Chen memandang Chen Zongjin dan berkata, Chen Zongjin juga menyadari bahwa putranya mungkin dalam bahaya dan segera mengangguk. "Sialan Ji Fei, kita harus membiarkan dia mati dengan buruk hari ini." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru mulai menelepon. Segera, 7 atau 8 Land Rover yang dimodifikasi melaju dari Gunung Phoenix, menargetkan area Villa Longxiangyuan. Selama interogasi Yao Guangbiao, Ji Fei sudah kembali ke villa untuk tidur. Dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Di matanya, itu semua adalah masalah yang harus diselesaikan Yao Guangbiao. Karena Li Ruoxi bahagia hari ini,
dia memeluk Ji Fei erat-erat seperti wanita kecil, bahkan dengan sengaja berbuat nakal, seperti seorang istri yang menunggu suaminya datang. Ji Fei memikirkan Sui Muhan dan Tong Tong di lantai 2 villa, jadi dia menahannya. Kemudian, dia membantu Li Ruoxi memijatnya hingga tertidur. Tiba-tiba, ponselnya menyala dan sekelompok titik hitam muncul di layar. Ini adalah sistem pemantauan Taman Longxiang. Ji Fei menyeringai di bibirnya, turun ke tanah, dan meninggalkan villa. Yao Guangbiao dan yang lainnya juga mengetahui melalui pengawasan bahwa pihak lain sedang mengerahkan. Melihat Ji Fei, dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Saudara Ji, pihak lain telah muncul. Apa yang harus kita lakukan?" Ji Fei melirik Chen Jian di dalam mobil. "Apakah mereka semua sudah direkrut?" Yao Guangbiao mengangguk. "Aku sudah mengatakan semuanya." Itu mudah. Ji Fei berjalan mendekat dan menyodok Chen Jian beberapa kali. Chen Jian bangun, tapi dia tampak sedikit bingung dan tidak normal. Ji Fei memasukkannya ke dalam mobil dan berkata, "Ayo pergi." Setelah menepuk kepala Chen Jian benar-benar menyalakan mobil dan melaju menuju gerbang komunitas villa. "Kakak Ji, apa yang kamu lakukan? Bersiaplah untuk memanggil polisi." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke villa. Yao Guangbiao terkejut dan bingung. Di sisi lain, Chen Jian baru saja keluar dari komunitas villa Longxiang Yuan ketika sebuah Land Rover tiba. Dia melihat cahaya terang dari Land Rover dan merasa sangat bersemangat. Ketika pengemudi Land Rover melihat Chen Jian mengemudi, dia tidak melihat dengan jelas bahwa itu adalah Chen Jian. Dia mengutuk dalam hatinya, dan mempercepat untuk memukulnya. Ledakan, terjadi benturan keras, dan mobil Chen Jian terguling beberapa kali dan jatuh dengan keras ke tanah. Tubuh Chen Jian terlempar keluar dari mobil. Sampai Chen Jian meninggal, dia tidak mengerti bagaimana dia meninggal, apalagi siapa yang membunuhnya. Tentu saja, dia bahkan tidak tahu bahwa dia dibunuh oleh seseorang dari keluarga Chen. Sedangkan untuk keluarga Chen, mereka hanya merasa telah membunuh orang bodoh, yang membangkitkan kegilaan dan gairah batin mereka. Yao Guangbiao dapat melihatnya dengan jelas melalui pengawasan, terutama ketika dia melihat Chen Jian mengemudi dengan gila-gilaan dan menabraknya. Dia berbalik untuk melihat ke arah villa dan merasakan udara dingin di punggungnya. "Kakak Ji ini sangat menakutkan. Segera hubungi polisi." Pengemudi Land Rover tidak menganggapnya serius dan terus mengemudi menuju villa. Akibatnya pintu villa tertutup rapat dan pintu listrik mati. Hal ini membuat mereka sangat marah. Akhirnya, minggir dan cepat masuk, bersambung.